Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat anak-anakku sekalian. Dan semoga pertemuan pada hari ini membawa berkah bagi kita semua. Materi kita pada siang ini adalah perangkat keras komputer, kompetensi dasar, mengidentifikasi berbagai komponen perangkat keras komputer, tujuan pembelajaran. Setelah proses pembelajaran berlangsung, siswa dapat mengidentifikasi berbagai komponen perangkat keras komputer. Komponen dasar pada sistem komputer terdiri atas 3 bagian utama. Yang pertama adalah perangkat keras atau hardware, kemudian perangkat lunak atau software, dan brainware, yaitu orang atau operator yang mengoperasikan komputer. Hardware atau perangkat keras adalah perangkat keras komputer yang berupa sebuah bentuk fisik dari komputer itu sendiri. Hardware dapat berupa komponen elektronik yang dapat kita sentuh, dapat dilihat oleh indera kita. Bagian-bagian dari perangkat keras komputer terdiri atas bagian input device atau perangkat masukan, kemudian bagian processing unit atau unit pemroses, kemudian media penyimpanan, dan selanjutnya adalah bagian output device atau perangkat keluaran. Data diinput di bagian input device atau perangkat masukan, dan untuk selanjutnya diteruskan ke bagian processing unit atau unit pemroses, dan untuk selanjutnya setelah diproses disimpan di bagian media penyimpanan sebelum dikembalikan kembali ke bagian processing unit untuk diproses kembali. Output dari proses ini adalah keluar melalui bagian output device atau perangkat keluaran. Input device atau perangkat masukan adalah alat yang digunakan manusia untuk memberi perintah ke komputer. Alat ini biasanya berupa tombol-tombol, sebuah pointer, maupun layar sentuh. Dan termasuk perangkat masukan, contohnya adalah keyboard. Adalah sebuah papan ketik yang berisi kumpulan huruf, angka, dan karakter-karakter lain yang digunakan untuk memberi masukan ke komputer. Perangkat selanjutnya adalah mouse. Adalah alat masukan yang digunakan untuk menggerakkan pointer atau tanda panah pada layar komputer, sehingga dengan adanya mouse ini kita lebih mudah dalam memilih menu yang ada pada layar komputer. Perangkat selanjutnya adalah scanner, biasa juga disebut dengan pemindai gambar, adalah perangkat yang digunakan untuk memindai gambar atau foto, sehingga gambar tersebut dapat dilihat maupun disimpan di dalam komputer. Nah, scanner ini biasanya digunakan untuk mengarsipkan berkas-berkas lama, sehingga jika berkas yang berupa media kertas hilang atau rusak,
Nah, kita masih memiliki berkas digital di dalam komputer. Perangkat selanjutnya adalah webcam. Adalah sebuah kamera yang digunakan untuk mengambil gambar atau video yang secara langsung dapat disimpan di komputer. Biasanya webcam ini digunakan untuk bercakap-cakap melalui internet, yang sering kita kenal dengan nama video call atau video conference. Perangkat masukan selanjutnya adalah joystick. Joystick ini biasanya sering digunakan di dalam permainan game menggunakan komputer. Perangkat selanjutnya adalah mikrofon. Adalah perangkat masukan yang digunakan untuk memasukkan data berupa suara ke komputer. Perangkat selanjutnya, bagian selanjutnya adalah bagian output device atau perangkat keluaran. Adalah perangkat yang digunakan untuk menampilkan keluaran sebagai hasil pemrosesan suatu data. Keluaran berupa informasi dalam bentuk hard copy, soft copy, dan suara. Yang termasuk perangkat keluaran adalah monitor. Adalah sebuah perangkat yang digunakan untuk menampilkan gambar pada sebuah komputer, di mana monitor ini sudah banyak mengalami perkembangan. Yang pertama dulu itu menggunakan monitor jenis CRT. Nah, sekarang sudah menggunakan layar berupa LED display. Selanjutnya adalah speaker, merupakan perangkat keluaran yang menghasilkan suara. Selanjutnya adalah printer, yaitu perangkat keluaran yang digunakan untuk mencetak data ke media. Saya ulangi, perangkat keluaran yang digunakan untuk mencetak data ke media kertas. Printer ini terbagi menjadi 3 jenis. Ada yang berupa printer dot matrix, ada juga yang berupa printer inkjet dan printer laser. Sekarang kita masuk pada bagian pemrosesan atau processing unit, yaitu perangkat yang berperan sebagai pusat pengolahan dan pemrosesan data, atau perangkat yang memahami dan melaksanakan instruksi dan data dari software atau perangkat lunak. Yang termasuk perangkat pemrosesan adalah prosesor. Yaitu otak dari sebuah komputer, di mana semua data yang ada di komputer diolah di prosesor. Prosesor ini terdiri dari ribuan atau bahkan jutaan transistor yang disusun rapi pada sebuah chip kecil. Sebuah pabrik prosesor itu menggunakan teknologi nano untuk menyusun jutaan transistor tersebut. Yang sering kita kenal sekarang ini adalah Intel, mereknya Intel dan AMD. Di dalam prosesor ini terdapat bagian-bagian, diantaranya adalah ALU, Arithmetic Logic Unit, merupakan pusat dari segala perhitungan matematis dari sebuah prosesor, dan disinilah semua data diproses. Bagian selanjutnya adalah control unit atau CU, merupakan bagian prosesor yang berfungsi untuk mengatur lalu lintas data maupun perhitungan yang dilakukan oleh prosesor.
Bagian selanjutnya adalah MU atau memory unit. Di bagian ini atau bagian pendukung dari sebuah prosesor, di mana perintah-perintah yang sering dikerjakan di prosesor akan disimpan di sini. Sehingga jika ada perintah yang sama berulang, ALU menyerahkan tugas tersebut ke MU. Selanjutnya adalah motherboard. Merupakan perangkat sirkuit utama sebuah komputer, di mana semua perangkat keras komputer dihubungkan dengan motherboard ini. Dengan kata lain, motherboard ini adalah perangkat yang digunakan untuk meletakkan komponen-komponen komputer lainnya. Perangkat selanjutnya adalah RAM atau Random Access Memory, adalah sebuah perangkat pemroses berupa media penyimpanan yang bersifat sementara, yang berfungsi untuk menyimpan data atau perintah yang bersifat sementara. Jadi jika komputer kita dimatikan, data yang disimpan pada RAM ini akan hilang. RAM ini memiliki keunggulan karena dapat diakses secara acak. Perangkat selanjutnya adalah VGA card, yaitu kartu pengolah grafis Kartu ini digunakan untuk memproses data yang berhubungan dengan gambar dan pemodelan 3 dimensi, seperti gambar atau game 3 dimensi, ataukah desain arsitektur, ataukah membuat film-film 3 dimensi, dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya adalah ROM atau Read Only Memory. Merupakan sebuah perangkat pemroses berupa media penyimpanan yang bersifat permanen. Tadi kalau RAM adalah sifatnya sementara, sedangkan ROM itu bersifat permanen. ROM ini biasanya sudah diisi langsung dari pabrik dan tidak dapat diganti maupun dihapus isinya. Dan ROM ini langsung tertanam pada motherboard. Sekarang kita melangkah pada bagian perangkat penyimpanan. Merupakan perangkat yang digunakan untuk menyimpan program komputer dan data hasil pemrosesan. Perangkat yang termasuk dalam perangkat penyimpanan yang itu hard disk adalah sebuah media penyimpanan yang menggunakan piringan magnet untuk menyimpan data. Hard disk merupakan penyimpanan utama pada sebuah komputer. Hard disk merupakan media penyimpanan terbesar. Kapasitas penyimpanannya itu mencapai atau sebesar 6 terabit atau 6 TB. Perangkat selanjutnya adalah flash disk. Adalah media penyimpanan yang berukuran kecil, biasa juga disebut dengan removable device, atau perangkat yang dapat diambil dan dicolok lagi ke komputer lain. Flash disk memiliki ukuran kecil sebesar 1000 jari saja. Kapasitas penyimpanannya sebesar bisa mencapai 128 GB. Selanjutnya adalah CD
dan DVD-ROM. CD atau compact disc adalah piringan kecil yang berbentuk mengkilap, mengkilat seperti cermin. CD ini biasa digunakan untuk menyimpan data musik dan video. Kapasitas penyimpanannya itu sekitar 700 MB. Beda hanya dengan DVD, itu kapasitas penyimpanannya sampai atau sebesar 4,7 GB, bahkan ada yang sampai 8 GB. Selanjutnya adalah disket, adalah media penyimpanan pertama yang dapat dibawa kemana-mana. Jadi sebelum adanya CD dan DVD, orang mengenal dulu yang namanya disket. Disket itu berukuran tipis dan lebar seukuran saku. Disket ini hanya memiliki kapasitas penyimpanan sebesar 144 MB. Perangkat penyimpanan yang selanjutnya adalah memory card, merupakan media penyimpanan yang seukuran kuku, yang memiliki kapasitas seukuran dengan flash disk. Memory card ini biasanya digunakan pada smartphone dan laptop. Jenis memory card ini bermacam-macam. Ada yang namanya SD card, ada yang namanya micro SD dan sebagainya. Sekarang kita masuk pada evaluasi. Di sini ada 3 soal. Jadi silakan kepada anak-anak sekalian, peserta didik, supaya soal ini dikerjakan dan dikumpul insya Allah pada pertemuan selanjutnya. Dan saya kira pertemuan kita pada siang ini kita tutup. Semoga semua apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi anak-anakku sekalian. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.